untuk pemain-pemain. Biasa perlawanan ayam begitu sengit, begitu. Sombongnya luar biasa padahal belum main. Pelatih Malaysia U19 tantang Indonesia ketemu di semifinal AFF. Nafuzi Zain, skuad Pildun kalian kami tunggu di semifinal. Itu pun kalau kalian lolos. Netizen, buset, sombong amat. Safes Ali, jangan sombong begitulah coach. Piala AFF U19 2026 akhirnya tinggal menghitung hari. Turnamen yang bakal digelar mulai 1-13 Juni di Sumatera Utara ini sekarang mulai memanas bahkan sebelum bola pertama ditendang. Bukan karena hasil pertandingan, bukan karena drama wasit, tapi karena perang cyber yang mulai muncul dari kubu Malaysia. Dan yang bikin ramai, kali ini datang langsung dari sosok yang cukup dikenal di sepak bola Malaysia, Nafuzi Zain. Ucapannya langsung bikin netizen Indonesia panas setelah dirinya menantang Indonesia bertemu di semifinal sambil menyindir peluang Garuda Nusantara untuk lolos. Skuad Pildun kalian kami tunggu di semifinal, itu pun kalau kalian lolos. Kalimat itu langsung viral di berbagai media sosial Asia Tenggara. Banyak yang menilai ucapan tersebut terlalu percaya diri, mengingat turnamen bahkan belum dimulai. Apalagi Indonesia datang sebagai tuan rumah sekaligus juara bertahan setelah sukses menjuarai edisi sebelumnya. Tidak heran kalau fans Indonesia langsung bereaksi keras. Ada yang bilang Malaysia terlalu pede. Ada juga yang menyebut ini cuma cyber supaya pemain muda Indonesia kehilangan fokus. Yang menarik, komentar Nafuzi Zain bahkan mendapat tanggapan langsung dari legenda Malaysia sendiri, yaitu Safes Ali. Mantan striker Harimau Malaya itu terlihat kurang setuju dengan gaya sesumbar sang pelatih. Dalam komentarnya, Safe mengatakan, "Jangan begitulah coach," yang langsung dianggap netizen sebagai bentuk teguran halus kepada Nafuzi Zain agar tidak terlalu sombong sebelum turnamen dimulai. Safe sendiri mengingatkan kalau sepak bola usia muda sangat sulit diprediksi. Menurutnya, semua tim masih punya peluang mengejutkan, dan terlalu percaya diri justru bisa jadi bumerang untuk Malaysia sendiri. Apalagi AFF U19 terkenal sering menghadirkan hasil-hasil tak terduga. Sindiran halus dari Safe ini malah membuat suasana makin panas karena seolah ada perbedaan pandangan di internal sepak bola Malaysia sendiri. Dan jujur saja, kalau melihat kekuatan grup dan peta persaingan AFF U19 kali ini, ucapan Nafuzi Zain memang terasa terlalu cepat karena turnamen tahun ini tidak akan mudah untuk semua tim, termasuk Malaysia maupun Indonesia. AFF U19 2026 bakal digelar di 3 stadion di Sumatera Utara, termasuk Stadion Utama Sumut yang beberapa waktu terakhir mulai sering dipakai untuk event internasional. Atmosfernya dipastikan bakal luar biasa, karena Indonesia dikenal selalu penuh kalau main di level kelompok umur. Menariknya lagi, hasil drawing grup AFF U19 kali ini benar-benar bikin persaingan panas sejak awal. Indonesia masuk grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Banyak fans langsung menyebut grup ini sebagai grup neraka karena mempertemukan dua kekuatan besar Asia Tenggara di level usia muda sejak fase grup. Sementara Malaysia berada di grup B bersama Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sedangkan grup C dihuni Australia, Kamboja, dan Filipina. Dengan format hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang lolos ke semifinal, otomatis semua pertandingan bakal terasa seperti final. Kalau kita bahas dari grup Indonesia dulu, jelas Vietnam jadi lawan paling berat. Bahkan banyak yang menyebut grup ini sebagai grup neraka mini, karena Indonesia dan Vietnam sama-sama punya tradisi kuat di level usia muda. Vietnam beberapa tahun terakhir memang konsisten melahirkan pemain muda berkualitas. Mereka punya organisasi permainan yang rapi, disiplin, dan sangat cepat saat transisi menyerang. Tapi di sisi lain, Indonesia punya keuntungan besar sebagai tuan rumah. Skuad Garuda Nusantara juga diprediksi bakal diisi pemain-pemain terbaik yang sebelumnya dipersiapkan untuk level Piala Dunia kelompok umur. Jadi secara materi pemain, Indonesia sebenarnya sangat kompetitif. Belum lagi dukungan supporter di Sumatera Utara yang dipastikan bakal jadi tekanan tersendiri buat lawan. Kalau Indonesia bisa menang lawan Vietnam, peluang jadi juara grup terbuka besar. Tapi kalau sampai kehilangan poin di laga awal, tekanan bakal langsung muncul karena hanya ada satu slot runner-up terbaik. Myanmar sendiri justru bisa jadi ancaman tersembunyi di grup Indonesia. Mereka memang tidak terlalu disorot, tapi sepak bola usia muda Myanmar sering tampil mengejutkan. Mereka punya stamina dan keberanian bermain terbuka saat menghadapi tim besar. Sedangkan Timor Leste kemungkinan jadi tim yang paling tidak diunggulkan di grup ini. Namun justru laga seperti itu sering berbahaya kalau pemain terlalu santai dan kehilangan fokus. Sekarang kita pindah ke grup Malaysia. Di atas kertas, grup mereka sebenarnya lebih ringan dibanding grup Indonesia.
tapi tetap saja tidak mudah, karena ada Thailand yang jadi favorit utama juara grup. Bahkan kalau bicara tradisi AFF usia muda, Thailand masih jadi salah satu negara paling sukses di Asia Tenggara. Mereka punya teknik individu kuat dan mental turnamen yang bagus. Jadi sebelum bicara semifinal lawan Indonesia, Malaysia sendiri sebenarnya harus fokus lolos dari tekanan Thailand dulu. Singapura mungkin tidak sekuat dulu, tapi mereka terkenal disiplin dan sering bikin pertandingan jadi alot. Sedangkan Brunei Darussalam di atas kertas jadi tim paling lemah di grup ini. Karena itu banyak netizen Indonesia menilai Malaysia terlalu percaya diri karena mendapat grup yang relatif lebih mudah dibanding Indonesia. Bahkan ada kemungkinan Malaysia lolos hanya sebagai runner-up terbaik kalau gagal mengalahkan Thailand. Kalau kita lihat hitung-hitungan peluang lolos, Thailand dan Australia masih jadi dua favorit terbesar melaju ke semifinal. Indonesia dan Vietnam kemungkinan bakal berebut satu tiket langsung dari grup A. Banyak pengamat bahkan menyebut laga Indonesia lawan Vietnam bakal jadi final kepagian, karena hasil pertandingan itu bisa menentukan siapa juara grup. Sementara Australia justru dianggap punya jalur paling nyaman menuju semifinal. Mereka berada di grup C bersama Kamboja dan Filipina. Secara kualitas fisik, akademi, dan pengalaman internasional, Australia memang berada di atas rata-rata Asia Tenggara. Karena itu banyak yang prediksi mereka hampir pasti lolos ke semifinal, bahkan dengan status juara grup. Artinya, jalur menuju semifinal buat Indonesia tidak akan mudah sama sekali. Kalau Indonesia lolos sebagai juara grup dan Malaysia hanya runner-up terbaik, pertemuan panas Indonesia lawan Malaysia di semifinal memang bisa terjadi, dan itu bakal jadi laga yang luar biasa panas. Rivalitas dua negara ini memang selalu berbeda, bahkan di level usia muda. Bayangkan saja atmosfernya nanti kalau benar terjadi. Stadion penuh, tensi tinggi, perang komentar netizen makin brutal, dan pemain muda harus menghadapi tekanan besar sejak usia belasan tahun. Tapi justru disitulah mental pemain diuji. Indonesia beberapa tahun terakhir mulai terbiasa menghadapi tekanan seperti ini. Yang menarik, banyak fans Indonesia sekarang justru menjadikan ucapan Nafuzi Zain sebagai bahan bakar motivasi. Di media sosial, fans mulai ramai mengatakan Indonesia lebih baik fokus lolos grup dulu, lalu membungkam Malaysia di lapangan kalau memang bertemu. Karena pada akhirnya sepak bola tidak dimenangkan lewat omongan, tapi lewat performa di atas rumput. Dan kalau kita lihat realistisnya, Indonesia memang punya peluang besar melangkah jauh. Selain status tuan rumah, kualitas pemain muda Indonesia sekarang juga mulai meningkat. Akademi-akademi mulai berkembang, pemain diaspora muda bertambah, dan pengalaman tampil di turnamen internasional juga makin banyak. Ini bukan lagi Indonesia yang dulu gampang gugup saat menghadapi tekanan. Namun tetap saja ada satu hal yang harus diperhatikan. Turnamen usia muda sering penuh kejutan. Tim yang diunggulkan bisa tiba-tiba kalah karena satu kesalahan kecil. Mental, fokus, dan konsistensi bakal sangat menentukan. Apalagi jadwal pertandingan cukup padat. Rotasi pemain dan stamina akan jadi faktor penting. Vietnam jelas tidak akan menyerah begitu saja. Thailand juga pasti datang dengan target juara. Malaysia sendiri pasti termotivasi membuktikan ucapan pelatih mereka. Dan Australia bisa saja diam-diam melaju sampai final. Jadi AFF U19 kali ini benar-benar terasa menarik bahkan sebelum dimulai. Satu hal yang pasti, fans Indonesia sekarang berharap Garuda Nusantara tidak hanya menjawab komentar Malaysia lewat media sosial, tapi langsung di lapangan. Karena kalau Indonesia benar-benar bisa bertemu Malaysia di semifinal, lalu menang, ucapan Nafuzi Zain bakal terus diingat netizen Asia Tenggara untuk waktu lama. Tapi di sisi lain, kalau Indonesia justru gagal lolos grup, maka sindiran Malaysia otomatis bakal jadi kenyataan yang menyakitkan buat fans Garuda. Jadi tekanan sekarang memang ada di pundak pemain muda Indonesia. AFF U19 2026 baru mulai bulan depan di Sumatera Utara, tapi tensinya sudah terasa seperti final. Dan sekarang semuanya tinggal menunggu, apakah ucapan penuh percaya diri dari kubu Malaysia bakal jadi kenyataan atau justru jadi bumerang yang memalukan. Menurut kalian gimana? Indonesia bakal ketemu Malaysia di semifinal atau justru salah satu dari mereka tumbang lebih cepat? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.